lihat materi hari ini, seperti janji saya minggu lalu saya mau bahas mengenai smart sensor. Apa itu smart sensor gitu kan ya? Berarti sensornya yang pintar gitu kan. Oke, nanti materinya saya berikan juga ya ke teman-teman. Oke, ini contoh smart sensor misalnya ya. Saya perlihatkan dulu sebelum saya masuk ke teorinya ya. Di sini nanti kita akan mencoba ya membersihkan sampah yang ada di laut. Ya, misalnya kita punya sebuah kotak nih, punya sebuah kolam ya, kolamnya itu di laut gitu kan ya. Kotak seperti ini, ukurannya 10 kali 10 kotak, tetapi seperti ini ya. Nah, ketika kita punya robot nih, ini seringkali kotor ya, kotor, ada sampah-sampah nih. Bagaimana membersihkannya? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia pinter nih si robotnya, kayak robot untuk pembersih lantai. Ya, pembersih lantai. Cara kerjanya gimana? Bikin programnya susah nggak? Kita lihat ya. Ini saya show dulu nih, saya expand nih. Teman-teman bisa lihat. Oke. Saya akan, ini ada suaranya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah laut ya. Kita akan membersihkan, nanti playgroundnya kita gunakan ini ya. Oke, saya mau tunjukkan dulu bagaimana si robot ini bisa pintar gitu kan ya. Oke ya, kita tes. Ulang lagi dari awal ya. Ulang dari awal. Nah, bagaimana dia ada catatan, dia mengumpulkan sampahnya, trace-nya ini berapa kilo. Nah, nanti teman-teman silakan nanti berlomba ya, modifikasi lombanya ininya. Oke, kita start aja dulu. Nah, itu ada sampah diambil 1 kilogram. Tuh, ketika dia nabrak karang, dia harus mundur. Ya, dia akan mencari lagi tuh. Oh, di situ ada sampah, dia lihat lagi ini ada sampah tuh. Si robotnya pinter. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui di situ ada sampah gitu? Di Jerman kemarin saya lihat ada sebuah perahu ya, perahu yang diciptakan model seperti ini. Jadi dipakai untuk mengangkut orang, tetapi saat mengangkut orang dia mengambil sampah gitu. Nah, ini pinter ya, si robotnya pinter tuh. Sampahnya muncul-muncul terus, dia akan kejar. Ini random ya, random, sampahnya random. Nanti akan berbeda lagi, berbeda untuk setiap ini. Jadi kalau kita lihat nih, tuh ya, saya ini waktunya udah tinggal 28% lagi gitu kan. Dianggap si bahan bakarnya gitu kan ya. Kita lihat nih, dapat berapa kilo. Saya sempat sampai dapat di atas 40 kilo juga ya. Nah, ya, ini 36, seperti ini terus. Nah, kita nanti bisa modifikasi si programnya. Jadi dia pinter nih robotnya. Wah, 40 kilo. Ya, 40 kilo. Kita coba lagi. Teman-teman nanti kalau pengen dapat sertifikatnya, tinggal diklik sini. Nih, sertifikatnya dapat. Tinggal kasih nama. Ya, namanya misalnya Teddy Markus gitu kan ya. Get generate sertifikatnya. Nah, nanti saya tuh dapat ya 40 kilo. Ya, bisa nyoba lagi gitu kan. Ini sertifikatnya tinggal di get aja, nanti dia download ya dalam bentuk PDF. Nah, silakan. Oke, nanti kita akan bahas ini. Oke, sebelum masuk ke sini, ini saya jelaskan bagaimana si sensor ini pintar gitu. Ya, sensor si robot ini pintar. Gimana supaya kita bisa mulai ini? Nah, saya akan masuk ke materi. Nanti kita bisa coba lagi ya. Masuk ke materinya dulu. Oke, kita akan masuk ke pertemuan keempat sekarang. Hai. Ya, ini di pertemuan 4 kita belajar smart sensor ya. Sebetulnya sensornya biasa-biasa aja. Teman-teman, sensornya mah biasa-biasa aja. Tetapi programnya yang ngatur supaya si sensor itu terlihat pintar. Ya, nama teman-teman kan dengar istilah artificial intelligence. Sebetulnya alat-alatnya segala macam biasa aja. Tetapi programnya yang membuat alat-alat itu menjadi pintar. Gitu. Jadi ada smart apa, sebetulnya alatnya sama aja. Tetapi program yang membuatnya dia pintar.
ya. Nah, bagaimana kita membuat si program ini pintar? Yuk kita akan lihat dulu ya. Saya akan jelaskan secara bertahap. Nah, di minggu lalu kita bahas mengenai if then else, ya, struktur keputusan. Jadi kalau ada sebuah kondisi, ya, kondisi ini benar, dia akan loncat ke statement ke-1. Kalau tidak, dia akan loncat ke statement 2. Nah, struktur if ini nanti akan kita gunakan juga supaya si sensor itu pintar. Ya, dia akan ngecek nih. Jadi kalau tadi lihat cek nih, oh ada sampah. Kalau ada sampah dia maju terus, dapat sampahnya. Ya, kalau nggak ada sampah gimana? Dia misalnya belok, ya. Jadi kita bisa pasang di sini. Jika kalau ada sampah, oke dia maju terus, ya ambil. Kalau tidak ada sampah, misalnya dia belok, belok sampai dia nemukan sampah, gitu. Gampang ya ininya ya, strukturnya gampang sekali ya. Jadi kalau ada sampah, dia akan kejar tuh, maju terus. Kalau tidak ada sampah, dia balik, putar arah, ya. Putar kemana? Putar sampai ketemu sampah, gitu. Itu yang dilakukan oleh mesin-mesin pembersih lantai. Teman-teman bisa cari di internet, teman-teman mesin pembersih lantai itu modelnya seperti itu. Ya, kalau di printer lihat itu ada sampah, dia kejar. Jangan dikejar, jangan kursi ya, atau kaki kursi gitu kan, dia harus bisa ngebedain ya. Nah ini kalau ini bisa ngebedain ya. Sekarang saya nggak bahas dulu apakah dia itu sampah atau tidak. Pokoknya semua ada yang barang yang ada di air itu bisa kita ambil gitu kan ya. Nah ini strukturnya akan kita pelajari. Ini pernah dibahas ya, yang tadi ya. Jika ini terpenuhi, oke saya geser sedikit ke bawah nih. Ya, jika ini terpenuhi, dia melakukan ke sini yang warna biru, ya. Kalau tidak, dia melakukan yang merah. Oh, sorry. Jika ini dipenuhi, dia melakukan yang ini ya, yang warna hijau. Dan ini true, ya. Kalau tidak, dia melakukan yang warna merah. Nah, nanti kalau ini semua kembalinya sama ke sini ya. Dia melanjutkan lagi perintah yang di bawahnya, di bawah if then else. Sama seperti tadi lah ya. Nah, saya akan tambahkan karena pengulangannya itu, karena if then else-nya itu dia selalu ngecek kan, si sensor itu dia ngecek terus, ngecek. Kalau pakai if then else, dia hanya sekali ngeceknya. Nih. Ada barang nggak? Kalau tidak ada barang ini. Nah, padahal kalau sensor itu bekerjanya dia terus menerus, looping sebetulnya dia looping. Nggak bisa kita hanya gunakan if saja. Karena kalau if tanpa pengulang dia ngecek cuma sekali. Oh di depan ada itu, ada barang, di depan ada objek, gitu. Cuman sekali, udah. Padahal kita kan sambil ngecek itu kan jalan terus, si robotnya jalan terus kan. Berarti dia harus ngecek terus di depannya, gitu kan, sambil jalan. Itu yang dilakukan sama oleh seperti kelelawar. Kelelawar pun gitu. Jadi dia ketika dia terbang kan dia jalan ya, dia bergerak. Ketika bergerak dia cek terus tuh, keluarkan sonar, ya sonar, ultrasonik, keluarkan ultrasonik atau sonar, ngedetek nih, kan, sampai dia tahu posisinya. Oh ini udah deket, ya sampai posisinya dekatin, misalnya ada buah di situ, dia bisa ambil atau makan, gitu. Nah ya, jadi strukturnya kita nggak bisa hanya if aja, tetapi harus pengulangan. Nah untuk pengulangan kita bisa gunakan namanya while. Ya, while. Jadi ini mirip seperti if then else tadi. Di dalam if then else ini, jika kondisinya true, dia melakukan statement ini. Dia cek lagi terus. Kondisi true, lakukan ini ya. Misalnya gini ya. Tadi kita mau deteksi nih, ada sampah. Jika ada sampah, ya maju. Nah, terus ngecek lagi gitu kan. Jika ada sampah, maju lagi. Jika ada sampah, maju lagi. Jika ada sampah, maju lagi. Jika ada sampah, maju. Jadi dia terus mendekati sampah itu. Kebayang ya strukturnya. Jadi kalau di if itu cuma sekali aja kan, sekali. Tapi kita harus gunakan while di sini. While buat ngecek kondisi terus-menerus ya. Jika ada sampah dia maju, jika ada sampah maju. Jika ada sampah maju, jika ada sampah maju terus. Kalau tidak sampah dia berhenti. Ya. Nah, bagaimana nih kalau kita nanti mau ngecek nih,
Kalau ada sampah maju, kalau tidak ada sampah dia belok. Nah, di statement ini nanti kita bisa tambahkan di dalam sini. Ya, jadi kalau ada sampah dia maju, kita bisa tambahkan if di sini. Jadi while-nya digabung dengan if di dalam sini. Atau kita bisa juga yang else-nya ditaruh di sini, gitu kan ya. Nah, nanti kita akan lihat ya untuk ngeceknya. Nah, teman-teman ini perlu tahu ya, while itu artinya diulangi. Ulangi sampai kondisinya benar. Bukan. Diulangi selama, ya. While itu diulangi selama kondisinya benar. Kapan dia tidak ngulang? Kalau kondisinya salah. Ya, ini artinya gini. Jadi selama dia kondisi benar, dia akan ngulang aja terus, ngulang terus. Kalau kondisinya salah, dia akan keluar. Gitu ya. While. Ini konsep while-nya ya. Kalau kemarin repeat. Repeat itu berarti diulang. Oke. Repeat itu diulang sekian. Ya. Saya repeat 10, berarti saya ngulang 10. Repeat 5, berarti saya ngulang 5 ya. Nah, kemudian ada forever. Kalau forever mengulang aja terus. Forever mengulang terus. Ya, kita udah nyoba kemarin juga. Nah, sekarang kita akan nyoba while. While dia akan berhenti kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi, dia akan keluar. Oke, kita akan lihat ya. Ini teorinya dulu. Teman-teman mesti ngerti dulu strukturnya supaya gampang.